Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to you all. I hope you are in healthy condition. Nothing bad happened to you. Everything is fine, and so on and so on and so on. Today we will continue to share and learn about skill 2, and it is identification of appositive in a sentence with one clause. Jadi fokusnya adalah appositif, kemudian yang kedua adalah sentence, dan terakhir one clause. Jadi nanti ada sentence dengan lebih dari satu klausa memang ada. Cuma kita fokus ke yang satu klausa saja. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti, apa positif itu, dan kemudian bagaimana cara menyikapinya ketika muncul di soal, nanti kita akan bahas di page-page selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu di apositif ya. Menurut pengertiannya, apositif ini adalah noun yang terletak sebelum atau sesudah noun yang lain yang punya arti yang sama. Apositif dapat menimbulkan kebingungan dengan subjek dalam structure and written expression and so on and so on. Oke, jadi maksudnya apa? Apositif itu adalah noun yang terletak sebelum atau sesudah noun yang lain, kan begitu ya. Tapi lebih spesifiknya adalah apositif itu noun yang menjelaskan subjek, kira-kira begitu. Jadi apositif ini adalah fungsinya menjelaskan subjek. Itu yang pertama ya, supaya nanti Anda tidak kebingungan dengan struktur yang lain. Kemudian apositif tidak perlu mengandung syarat-syarat menjadi klausa ataupun kalimat ya. Jadi harus ada subjeknya, harus ada verbnya, begitu tidak perlu. Karena apositif ini hanyalah sesuatu yang menjelaskan. Jadi tidak perlu strukturnya harus seperti sentence gitu ya, atau clause ya. Kemudian yang ketiga adalah apositif ini bisa dihilangkan, dan ketika dihilangkan kalimat tersebut masih masuk akal. Ini adalah ciri yang paling penting yang harus Anda ingat. Jadi membedakan ini apositif, apakah ini clause, apakah ini apositif, yaitu dengan cara seperti itu ya. Menghilangkan, kalau masih bisa dihilangkan ya berarti maksudnya menghilangkan tanpa merubah gramatikal kalimat tersebut, maka itu adalah apositif. Contohnya di sini ya, Sally, the best student in the class, got an A on the exam, kira-kira begitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa positifnya itu adalah the best student in the class. Jadi Sally itu subjek, kemudian got itu verb, kemudian an A on the exam itu adalah objek. The best student in the class ini adalah apositif, fungsinya menjelaskan Sally. Jadi siapa Sally? The best student in the class. Ini kalau saya hilangkan apositifnya, jadi menjadi Sally got an A on the exam, itu masih benar secara gramatikal karena Sally-nya masih subjek, ada verbnya berupa got, kemudian an A on the exam itu adalah objek. Jadi ini adalah contoh apositif, itu pengenalannya seperti itu. Oke, pada contoh yang kedua ada George, bla bla bla, George is attending the lecture, gitu ya kira-kira. Nah, ini ada hal yang menarik lagi, yaitu adalah Anda kalau mengira bahwa George di sini ini adalah subjek, itu bukan ya. George ini di sini adalah apositif. Loh, kok gitu Pak? Iya. Karena juga merupakan sebuah tanda, yaitu apositif itu akan diapit oleh koma kalau dia datang setelah subjek. Jadi apositif itu akan diapit oleh koma kalau dia datang setelah subjek ya. Berarti yang dibutuhkan atau yang hilang dari contoh pada contoh kalimat ini adalah subjeknya, karena George itu bukan subjek ya. Ya, kita harus cari subjeknya ya di antara opsi A, B, C, D. Apakah right now, apakah happily, atau because of the time, atau my friend. Nah, yang bisa menjadi subjek tentu saja yang my friend ya. Saya rasa kalau masih kesulitan mengidentifikasi subjek, ya harus belajar lagi mungkin di skill 1, kalau enggak ya di materi mengenai sentence ya dari saya. Nanti silahkan kalau ada kesulitan atau mungkin agak lupa ya bisa remind dengan cara menyimak lagi materi tersebut gitu ya. Kalau saya nanti terangkan di sini kepanjangan jadinya. Oke. Jadi sekali lagi, karena yang dicari adalah subjek, maka pilihan yang tersedia di sini hanya my friend saja. My friend
George is attending the lecture. Ini kalau kita hapus, misalnya positifnya kita hapus, ya misalnya my friend is attending the lecture, itu masih benar. Jadi subjeknya ada, verbnya ada, objeknya ada. Verbnya adalah is attending, yang merupakan dia adalah present continuous. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk tugasnya sebenarnya ini nanti mau saya taruh di page yang terakhir, tapi ya kayaknya langsung saya jelaskan aja lah ya. Sebentar. Untuk tugasnya ya harus mengerjakan exercise 2 ya, semuanya dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi silahkan Anda ketik dulu di Microsoft Word misal, kemudian di apa namanya ya, di convert melalui menjadi PDF gitu ya kira-kira. Kan nanti latihannya bisa Anda ambil di handbook ya, yang kemarin sudah di-share juga, yaitu di apa namanya skill 1 sampai 5 yang berupa Microsoft Word itu nanti Anda bisa ambil yang khusus latihannya saja, misalnya latihan exercise 2 gitu, silahkan dijawab langsung kemudian dirubah menjadi PDF dan dikumpulkan. Oke. Thank you. I think it is enough. See you in the next material explanation. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.